I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sekarang kita belajar tentang peduli bangun ruang Susilengkung. Bangun ruang Susilengkung adalah bangun 3 dimensi yang pada sisinya selimutnya berbentuk lengkungan. Bangun jenis ini tersusun dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Contoh bangun ruang Susilengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabung. Kalian tahu tidak apa itu tabung? Coba kamu. Nah, ya benar, di sekitar kita tabung itu banyak jenisnya. Di contohnya tuh seperti botol minum, tisu kamar mandi, dan tempat sosis so nice. Tahu nggak sosis so nice yang dia jajanan itu loh? Nah, pengertian tabung adalah bangun ruang berbentuk silinder yang memiliki tutup dan alat berbentuk lingkaran yang sama besar. Selanjutnya masuk ke jaring-jaring tabung. Sebelum masuk ke contoh soal, di sini siapa yang tahu rumus jaring-jaring tabung? Coba kamu. Nah, ya benar. Rumus dari jaring-jaring tabung adalah L sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Nah, tadi kan udah masuk ke rumus. Di sini ibu ada media tentang jaring-jaring tabung. Yang dikatakan jaring-jaring tabung itu seperti ini. Nah, ini pas sudah dibuka jaring-jaring tabung itu kayak gini. Kalau kita bisa tarik, dia akan tertutup seluruhnya dan dia akan menjadi seperti ini. Nah, kan dia seluruh membentuk ininya kanan. Nah, di sini ibu ada satu contoh soal. Soalnya yaitu berapakah jari-jari tabung jika L sama dengan 450 pi dan T sama dengan 400 cm? Jawabannya rumusnya yaitu L sama dengan 2πn dikali R ditambah T. Terus jawabannya L sama dengan
benar kamu, benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Rumus dari luas permukaan tahu itu adalah luas tabung sama dengan 2πr dikali r tambah t. Nah, di sini ibu ada media dari tabung. Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang tahu dari tinggi tabung, alas tabung, dan jadi dari tabung? Ya, kamu anak ini ya apa? Nah, ya tinggi dari tabung. Kemudian jari-jarinya yang mana? Ini ya benar ya, ini jari-jari dari tabung. Kemudian alasnya yang mana? Ini ya, ini alasnya ya, anak-anak sudah paham? Baik. Anak-anak, di sini ibu sudah menulis satu contoh soal dari luas permukaan tabung. Kita baca sama-sama ya. Jika tinggi tabung adalah 10 cm dan dari jari lingkar atas tabung adalah 14 cm, maka luas permukaan tabung itu adalah, nah di sini kita cari ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2 P, masukkan dulu rumus luas permukaan tabung tadi apa? Ya benar, 2πr dikali r ditambah dikali s ditambah d. Kemudian kita masukkan jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya itu adalah 2 dikali 2 27, 2 dikali 2 ke 7. Kemudian alas tabungnya tadi berapa? Agar anda memasukkannya dikali 14 dikali 2 dikali 2 ke 7 dikali 14 dikali tingginya tadi berapa? 10 kan? Kemudian dari lingkaran alas tabungnya berapa? 14. Kemudian dari atas itu berapa? 2 dikali 27 kan? Ini kita masukkan alas tabungnya 14 ditambah tingginya 10. Kemudian ini kita kalikan 2 dikali 22 dikali 14 berapa? Ya benar, 616 dikali ini baru sampai 10 berapa? 24. Benar. Kemudian kita kalikan 24. Jika 600 dikali 16 dikali 24 tadi kita menjadi 2 dikali 22 dikali 14 terus hasil dari ini berapa? 14 sampai 10. Jadi hasil 16 dan itu 16 kali 24 dikali ini dimasukkan dari 7. Jadi hasil berapa? Hasilnya 2112 cm².
Kalian mengemukakan 22 dikali 1 cm dikali 7 cm kali 18 cm. Berapa hasilnya? Ya benar, hasilnya 2572 cm lebih. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang kerucut. Nah, ada yang tahu kerucut itu apa? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan kasih tahu kerucut. Pengertian kerucut itu adalah suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, apakah di manakah kita bisa menemukan kerucut? Ada yang tahu? Di mana? Roti lapis, Bu. Enggak. Topi ulang tahun ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, kerucut lalu lintas ada yang tahu? Yang di jalan-jalan? Tahu, Bu. Ya, yang topi yang sering dipakai petani sawah tahu? Tahu, Bu. Ya, Ayah saya punya, Bu. Iya, itu berbentuk Kerucut. ya, kerucut. Oke, jangan khawatir ya, karena benda kerucut itu banyak di mana-mana. Oke. Setelah itu, Ibu akan masuk ke kerucutnya, unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut itu ialah yang pertama, yang ini titik sudut atau titik puncaknya. Yang kedua, ini sisi lengkung. Yang ketiga, ini sisi alas. Yang keempat, ini rusuk atau lengkung. Ya, Ibu contohkan di sini aja ya. Ini agak sulit. Yang di sini titik sudut. Yang kedua, sisi lengkung. Yang ketiga, sisi alas. Yang keempat, rusuk lengkung. Yang kelima, jari-jari. Dan yang keenam, tingginya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai volume kerucut. Nah, karena kerucut sama dengan limas, maka volumenya pun volume kerucut sama dengan volume limas. Nah, volume limas ini volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Nah, karena kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran, maka volume kerucut sama dengan 1/3 V kali R kuadrat kali T. Oke. Fakta yang harus kalian ketahui ya, bahwa volume tabung itu merupakan 3 kalinya dari volume kerucut dengan syarat tinggi dan jari-jarinya itu sama. Oke, sehingga apabila volume tabung itu V R kuadrat kali T, maka volume kerucut itu 1/3 V R kuadrat dikali T. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah
12 cm. Berapa volume kerucut tersebut? Nah, kita jawab. Jadi R-nya atau jari-jari 7 cm. Diketahui ya, diketahui dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Diketahui R-nya atau jari-jari 7 cm. Terus tingginya berapa anak? 12 cm, Bu. Ya, 12 cm. Berapa ditanyanya ya? Iya, Bu. Ditanya berapa Volume kerucut, Bu. volumenya? Oke. Volumenya ya. Nah, penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke. Volume sama dengan berapa tadi nak? Rumusnya 1/3 pi R kuadrat dikali tinggi, ya, Bu. bagus. 1/3 pi R kuadrat kali pi kali R kuadrat kali T. Jadi pi sama dengan 1/3 kali 22/7. Kenapa 22/7? Karena ketentuan dari pi-nya, Bu. Iya, pintar. Kali 7/2 dikali 12. Apa tadi? 12, Bu. Iya, 12. Oke. Jadi volumenya atau pi sepertiga dikali 22/7 dikali 7/2 berapa Nana? 49, Bu. Iya, benar. 49 dikali 12. Oke, kita lanjut ya di sini. Iya, Bu. Jadi pi-nya atau volumenya sama dengan 1/3 dikali 2. Oh, ini kita hitung dulu ya. Ya, Bu. Bisa dibagi berapa? 7, Bu. 49 bagi 7 berapa? 7. 7. Oke, 22 dikali 7. 7 dikali 12. Jadinya pi sama dengan 1/3 dikali 22 kali 7 berapa? Oh, kita kalikan semuanya ya, Bu ya. Iya, Bu. 22 kali 7 kali 12 hasilnya 1848. Oke, jadi hasil keseluruhannya sama dengan 616 cm Kubik. Oke, kita nanya dulu. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai kerucut. Kita sudah membahas mengenai volume. Ingat ya, kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Nah, sekian dari Ibu. Lanjutkan ke Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bola. Nah, anak-anak Ibu, sudah ada yang pernah melihat bola? Belum, Bu. Atau sudah ada yang pernah bermain bola? Udah, Bu. Ada yang sudah tahu apa itu bola? Belum, Bu. Nah, bola itu berbentuk bulat yang seperti yang Ibu pegang ini ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, di mana sering kalian melihat orang bermain bola di lingkungan sekitar kalian? Di lapangan, Bu. Bermain bola apa? Bola kaki. Selain itu, Bola basket. ya, kamu suka bermain bola, Mira? Enggak pala, Bu. Oke. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran hingga memiliki jari-jari yang sama panjang
titik yang sama. Kemudian bola tersebut tidak memiliki jaring-jaring dikarenakan bola tersebut tidak dapat diubah ke dalam bentuk bangun datar. Nah, di sini merupakan contoh gambar bola yang dimana dari sudut ini, ibu katakan ini sudut A dan sudut B. Nah, dari sudut A ke sudut B ini dinyatakan diameter. Kemudian kita titik pusatkan dia di titik pusat. Dari titik pusat tersebut ke titik sudut B itu dinyatakan dengan jari-jari. Begitu pula dari titik pusat ke titik sudut A ini juga dinyatakan jari-jari. Karena jari-jari merupakan setengah dari diameter atau M sama dengan 1/2 diameter. Kemudian di sini ibu akan menjelaskan mengenai rumus volume dari bola. Rumus volume dari bola tersebut yaitu V sama dengan 4/3 dikali PR kubik, yang dimana P itu memiliki ketentuan 22/7 dengan 3,14 dan N itu merupakan jari-jari dari bola tersebut. Nah, di sini ibu memiliki salah satu contoh soal yang akan kita selesaikan. Sebuah bola yang memiliki jari-jari 30 cm, maka hitunglah volume dari bola tersebut. Nah, cara menyelesaikan soal tersebut, maka kita memiliki ketentuan. Yang pertama ada ketentuan ditanya, dijawab, diketahui, ditanya, dan dijawab. Maka dari itu kita cari dulu apa yang diketahui. Apa saja tadi yang diketahui dari contoh soal? Jari-jarinya, Bu. Oke, bagus. Dari jari-jarinya berapa, Anak Ibu? 30, Bu. 30 Sentimeter. 30 cm. Meter. Ada lagi yang diketahui, Anak Ibu? Enggak ada, Bu. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu yang ditanya. Ditanya. Apa yang ditanya? Volumenya, Bu. Volume Bola. bola. Kemudian kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu penyelesaian atau Dijawab. Apa tadi rumus volume bola? 4/3 VR pangkat ke-3, Bu. Ya, rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 dikali VR kubik, yang dimana 4/3 berapa tadi V-nya? 20 atau 3,14. Nah, karena di sini kita menggunakan jari-jarinya itu 30, maka V yang kita gunakan yaitu 3,14. 14. Karena Karena 30 ini bukan pelipatan dari bilangan 7. Kalau dia dari bilangan dari 7, maka kita dapat dengan mudah untuk membaginya. Karena dia tidak pelipatan dari 7, maka kita menggunakan 3,14. Maka dari itu 3/4. 4/3, Bu. Oh iya, maaf ya Nak Ibu. 4/3 dikali 14 dikali berapa tadi jari-jarinya? 30, Bu. Berarti 30 pangkat 3. Kemudian V sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 120.
27.000. Kemudian V sama dengan 4/3 Dikali 3 84.786. Maka dari itu kita kecilkan. Yang dimana untuk penyelesaiannya ini kita dapat membuat dua tahap. Yang pertama 84.786 ini kita kalikan dulu ke 4, kemudian kita bagikan ke angka 3. Atau sebaliknya 3 kita bagikan ke angka 84.786, kemudian kita kalikan ke angka 4. Maka hasilnya akan tetap sama. Hasilnya yaitu 113.040 perak. 40 cm Sentimeter kubik. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Nah, ini kan tadi Ibu ikut menjelaskannya. Di sini Ibu akan juga memberikan satu lagi contoh soal, tapi ada Ibu yang menjawab ya. Ibu hanya menuliskan. Ya, Bu. Nah, terdapat sebuah bola dengan jari-jari 7 cm. Maka hitunglah volume bola tersebut. Nah, di sini apa duluan yang harus kita buat, anak-anak Ibu? Diketahui, Bu. Oke, diketahui. Apa tadi yang diketahui dari soal tersebut? Jari-jarinya, Bu. Apa jari-jarinya? 7 cm, Bu. Benar, 7 cm. Meter. Kemudian tahap kedua Yang ditanya, Bu. yang ditanya. Volume bola, Bu. Bagus, pintar anak Ibu. Dijawab, Bu. Iya, dijawab. Volume, Bu. Nah, apa tadi rumus dari volume bola? 4 volume sama dengan 4/3 kali VR kubik, Bu. Iya, benar. Dikali. Nah, ini kan ada V. Ini kan Ya, Bu. ada 7. Kita Ya. menggunakan yang mana? 22/7, Bu. Nah, dikali 22/7 dikali 7, Bu. 7. Oke. V sama dengan 4/3 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, di sini kan sama-sama angka 7. Iya, Bu. Makanya bisa kita matikan. Iya, Bu. 7 dikali 7 sama dengan 1, Bu. Berarti V sama dengan 4/3 dikali 22 dikali 7 kali 7. Nah, V sama dengan 4/3 dikali 22 dikali 49. V sama dengan 40. 3 dikali. Berapa 22 dikali 49? Nggak tahu, Bu. Oke, kita isi sama-sama ya. Iya, Bu. 22 Dikali 4. 49. Yang mana duluan dikalikan? 2 kali 9, Bu. 9 dikali 2. berapa? 18, Bu. Berapa yang disimpan?
1. Pintar anak ibu. 9 dikali 2. 18. 1 19 Bu. Oke. 4 kali 2 8 Bu. Iya. Tambah lagi 4 kali 2 8 Bu. Iya, pintar. 8 17 7 1. Naik 1 kan? Iya Bu. Berarti 10 1078 Bu. Iya. 1078. 78. Nah, pi sama dengan 3. Nah, hasilnya yaitu 1437 cm Kubik. Nah, sudah paham kan Ibu? Sudah Bu. Nah,